Assalamualaikum. Ketua kelas, silakan. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zikri ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, Ibu absen dulu. Abelia Putri Ramadhani. Hadir. Amira Andia Wijaya. Hadir. Andian Dispen. Anggi Aulia. Dispen. Anggita Permatasari. Dispen. Dava Restu. Saya Bu. Danu. Dona Ervina. Saya Ibu. Dwi Aditya. Dwi Akmal Fajri. Bu. Febria Henika. Vinsa Salis. Dispen. Fitra. Galang. Gilang Pratama. Dispen. Helja. Indriani. Dispen. Kaila. Lexi. Saya Bu. Empari Pratama. Muhammad Azizi. Muhammad Mikail. Muhammad Razik Adabi. Izin, Bu. Mutia Tertia. Naibila Adinda Putri. Hadir, Bu. Naisila Afida. Nia Nelita. Nitya Salsa. Dispen. Puspasari. Saiha. Siska. Dispen. Tusaya. Yosip Perdana. Dispen. Zakia. Ya, baik. Ada yang nggak hadir ya nak ya hari ini dikarenakan sedang ada kegiatan di luar sekolah. Mudah-mudahan besoknya mereka bisa hadir lagi untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini dengan seperti biasanya. Baik, amin. Baik, di sini gimana nak? Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Kalau siap ibu mau lihat dong. Yang ada di mejanya apa aja? Ada buku. Coba lihat. Buku apa yang di mejanya? Sejarah. Sejarah.
Terus apa lagi? Ada buku paket. Buku paket. Terus? Alat tulis. Alat tulis. Oke, sudah siap untuk ATK-nya ya. Untuk buku semua sudah siap. Coba sampahnya di bawah kursi ada enggak? Nggak ada. Coba dicek, nggak ada, sudah bersih? Sudah. Baik, artinya sudah siap belajar? 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 Yang semangat belajar? Gitu dong. Kita itu harus mengawali sesuatu itu dengan semangat. Kalau kita semangat di awal, pasti di akhir akan tetap semangat. Baik. Kalau sudah semangat begini, artinya sudah siap belajar. Siap belajar. Baik. Kalau sudah siap belajar, mau belajar? Mau. Yakin? Yakin. Baik, kalau sudah siap belajar, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, nak, ya, Ibu mau bertanya dong kepada kalian, boleh? Boleh. Coba, masih ada yang ingat nggak materi pembelajaran minggu yang lalu? Atau ada masih ada yang ingat, atau memang nggak ingat, atau pura-pura nggak ingat? Ada yang ingat nggak? Saya Ingat nggak? ingat. Siapa yang ingat? Ingat semua? Yakin? Ingat semua? Oke, kalau ingat, yang paling ingat aja deh yang tunjuk tangan. Ingat, tapi harus bagus jawabannya. Siap. Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Mutia Kartia Jahra. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik. Dari pertemuan sebelumnya itu membahas tentang penyebab Konstantinopel diperebutkan oleh dinasti Utsmani dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Betul, nak? Betul. Betul? Bagus. Artinya, pelajaran minggu kemarin kalian sudah mulai paham. Baik. Kalau Bu sudah mulai paham, selanjutnya di sini Ibu akan memulai dengan pretest. Ya, nak ya? Pretest. Pretest ini Ibu buat berupa link. Ya, nak ya. Link ini akan Ibu kirimkan ke grup. Ada kan grupnya? Ada. Ya, oke. Nanti silakan dibuka grupnya, dilihat linknya di dalam grup itu, dibuka dan dikerjakan soal-soal pretestnya. Ya, nak ya. Ibu berikan waktu selama 2 menit, nanti akan Ibu cek setelah 2 menit. Baik, silakan anak-anak Ibu. Ibu kirim ya, nak ya, linknya ya, nak ya. Buka grupnya, Ibu kirim. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Dikerjakan. 2 menit. Ada kesulitan? Belum, Ibu. Belum menghadapi kesulitan ya. Scroll aja ini. Scroll. Ada kesulitan, nak? Belum, Ibu. Belum ya? 2 menit ya, nak ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Puter-puter aja.
scroll ya anaknya. Linknya dilihat. Diisi dengan benar. Jangan sampai ada yang salah. Ya nggak apa-apa sih, manusiawi juga kalau salah ya nak ya. Cukup? Oke. Ibu cek ya nak ya. Oke, Ibu. Oke. Ibu lihat nilainya tinggi-tinggi ya. Nilainya tinggi-tinggi semua. Alhamdulillah. Artinya kalian sudah mengerti dan paham. Mudah-mudahan nilai ini akan bertahan sampai seterusnya. Terima kasih. Artinya kalian sudah mulai memahami untuk pretest. Selanjutnya, tujuan di sini bisa dilihat tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis kedatangan VOC hingga penjajahan Belanda di Indonesia. Baik. Di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Ada berapa? 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada yang tahu tentang VOC? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada yang tahu kapan VOC didirikan? Nah, oke. Sekarang saya mulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada yang tahu tentang VOC? Saya, Ibu. Siapa yang tahu? Saya. Menunjuk semua. Pinter-pinter ya anak ibu ya. Senang ibu kalau anak-anaknya pinter kayak gini ya. Gini terus nak kalau belajar. Jadi ibunya itu merasa bangga gitu. Artinya kalian mengerti dan bisa tentang pelajaran sejarah. Ya, oke. Siapa? Dona, silakan Dona. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dona Ertika. Izin menjawab. VOC adalah perusahaan Hindia Timur Belanda. Dikenal juga sebuah perusahaan dagang besar dari Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Pada tahun 1602. Bagaimana nak? Benar nggak? Benar nggak? Oke, kalau benar kita berikan A+ untuk Dona dan untuk kita semua. Baik, pertanyaan yang nomor 2. Apakah ada yang tahu kapan VOC didirikan? Ayo silakan. Saya, Ibu. Lemas. Saya. Lemas. Lagi. Oke, siapa ini yang mau jawab? Oke, Laila, silakan. Jadi VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. gimana anak-anak? Iya, betul. Benar? Betul. Sudah tahu ya artinya ya? Oke, berikan A+ buat Laila dan untuk kita semua yang paling kenceng. Lagi. Oke. Selanjutnya. Di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran ya nak ya. Nanti silahkan kalian simak, kalian lihat video yang ditayangkan nanti. Nah, ketika kalian melihat video yang ditayangkan nanti, apa sih yang dapat diambil ya dari video yang ditayangkan nanti? Ya. Oke, siap untuk ngelihatnya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kita sudah membahas bahwa Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan sebuah kongsi dagang bernama VOC. Jadi di video sejarah kali ini kita akan membahas tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia, yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie.
yaitu sebuah kongsi dagang Perhatiin ya. atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Hordenya Belanda terbang. dalam satu Hordenya kongsi terbang. atau Kamera organisasi tadi. perusahaan. Pemerintah Belanda Hordenya terbang. yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh Dari tadi dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prince Maurice Lihat. sebagai Lihat warga hordenya. Belanda, VOC Hordenya akhirnya resmi Hordenya didirikan lihat. pada tanggal 20 Maret 1602 Oh, di terbang-terbang. Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren Zeventien atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren Zeventien ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan boleh dengan dicatat, boleh pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, Catat boleh. terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, pada awalnya, pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak oktrooi yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan, VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, kebijakan Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren Zeventien kewalahan mengelola VOC. Sehingga Heren Zeventien menunjuk Pieter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Pieter Both telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Batavia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut sebagai Benteng Batavia, yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah pemukiman yang sudah ada sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Dengan kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas
yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya memperoleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik, VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang di wilayahnya untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan melakukan kontingenten, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan verplichte referensi, yaitu kewajiban rakyat mengerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Priangerstelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Sekarang, kita akan membahas bagaimana sebuah kongsi dagang yang begitu besar akhirnya runtuh. Berawal pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak utang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, VOC sering disebut sebagai Vergaan onder korupsi atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC inilah, akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian... Baik, di sini udah menyaksikan video ya nak ya? Sudah. Ada yang dicatat dari video tadi ada nggak? Ada. Ada inti-intinya yang diambil dari video tadi nggak? Ada. Baik. Kalau itu saya lanjutkan. Bila dibandingkan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya di Indonesia, Belanda meninggalkan kesan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Selain karena penjajahan yang amat lama di tanah air, bangsa Belanda membawa perubahan yang cukup
signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, VOC adalah apa itu? Perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. 18. Baik, selanjutnya. Dampak pemerintahan kolonial Belanda terhadap struktur sosial bangsa Indonesia dimulai tidak lama setelah berdirinya VOC, yang merupakan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur pada tahun 1602. Baik, selanjutnya. Tujuan kongsi dagang. Tujuannya adalah Untuk menggeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan melalui monopoli ekspor dan impor. Untuk itu, VOC merasa perlu melenyapkan para pesaing mereka dari kalangan perdagangan Jawa, Arab, Eropa, non-Belanda, dan Tionghoa dengan mencampuri urusan politik para pengusaha setempat. Sehingga 2 abad kemudian, daerah-daerah yang oleh VOC kemudian ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah. Belanda semangat. Masa penjajahan Belanda di Indonesia. Awalnya di sini ada 2. Yang pertama adalah awal kedatangan Belanda di Indonesia dan Indonesia dalam cengkraman VOC. Baik nak, kita masuk ke kelompok ya. Kelompoknya sudah ada di kelompok masing-masing? Sudah siap semua di kelompok masing-masing? Sudah. Baik, kalau sudah siap berada di kelompok masing-masing. Di sini perhatikan dulu. Yang pertama, tema perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nanti kalian mengerjakan tugas, yaitu LKPD. Nah, setelahnya kalian mengumpulkan tugas, selanjutnya diskusi kelompok, dan setiap kelompok membuat hasil laporan diskusi. Selanjutnya untuk Presentasi. Selanjutnya untuk presentasi. Baik. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti silakan didiskusikan ya Naya. Di sini ada materi yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, saya minta tolong aktif dalam berdiskusi. Ya, jangan sampai tidak ada yang menyalurkan pendapatnya. Ya, jangan sampai ada yang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak bisa, atau pura-pura males. Semuanya harus bisa. Oke? Ya, siap. Baik, kalau udah siap? Siap. Masih semangat? Masih. Baik, kalau udah siap dan masih semangat, saya bagikan ke kelompok 1 dulu ya, Nak ya. Ini tugasnya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ibu minta setiap temannya masing-masing ini, satu kelompok ini, semua mencatat di buku ya Nak ya. Ya, jadi saling mencari, jangan terfokus dengan lembar LKPD-nya aja, ya. Baik, oke, oke, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Ibu berikan waktu selama 20 menit. Cukup ya? 20 menit. Baik, silakan. Itu salah satunya Boleh dicari dari buku, Nak.
Buku internetnya dipakai juga nggak apa-apa. Semua mencari. Dikerjakan ya nak ya. Kerjakan. Bukunya mana? Bukunya. Nah, cari ya. Dicari. Karena nanti kan mau dipresentasiin. Dicari. 20 menit loh nak. Ada kesulitan nggak? Belum. Baru ini. Gak apa-apa internetnya. Mana buku-buku ininya nak? Di buku ini ada buku jangan dijadiin alas. Dicari itu bareng-bareng. Dicari semua ya nak ya. Ini kelompok, semua kelompok dicari karena kita nanti mau presentasi. Hah? Iya. Nanti jawabannya di sini kan. Jawabannya di sini. Nah, itu yang lain juga nggak nyatet nggak apa-apa karena kita nanti kan mau presentasi. Itu apa? Bisa ya? Ada semua kan itu ya? HP-nya kenapa? Apa sih? Nggak ada ini. Jaringan apa gimana? Baterainya habis. Itu sudah tidak ada obat kalau itu. Tugas gubernur pertama POC. Iya kan, tidak gua ini bahasa merebut Jayakarta. Ini kelompok. Oke. Tugas gubernur POC. Tip X ya? Kaila.
Cari dulu. Tapi kalau katanya ya, apa sebelum baca ini merebut JK? Ada kendala? Belum Ada ibu. kendala? Belum ibu. Belum ibu. Silakan. Duduk di sana. Duduk di sana. Simpan ya. Ada kendala nggak? Belum. Menegakkan kekuasaan. Kayak tiga aku nggak sih itu? Tadi kan? Kerjain ya. Apa? Nggak ada kesulitan ya sejauh ini ya. Bisa lah ya. Ya, catat. Dan nanti waktu presentasi bisa semua enak ya. Jangan. Nomor 2 itu sebutkan aja. Teruskan. Teruskan. Berarti nggak udah jelasin kan? Udah sama auto. Sama belakangnya. Intinya jadi itu sebetulnya. Nggak apa-apa, nak lebih aktif ada suara, nggak apa-apa. Maksudnya biar kalian juga kan kelihatan aktifnya.
Jaya Karta ya. Apa aja? Bukunya tetap kelihatan. Nah, Selagi terbit bukan sakit. kalau nggak ada di buku di HP ya nak ya. Kalau ini kalau bisa buku dulu deh ya yang digunakan gitu. Udah Bel, bisa Bel. Lagi diskusi. Lagi diskusi ya, diskusiin ketika nanti presentasi kalau bisa kalian bisa jawabnya pas gitu, jadi nggak perlu ngulang lagi gitu, maksudnya nggak usah ada yang sanggah-sanggahan gitu ya. Oke, Ibu. Nanti yang ekspresi. Jadi yang mana? Dua itu. Ada kan ya di buku, udah lengkap semua kan di buku. Kalau belum jelas nggak apa gitu pakai HP-nya. Fahri, udah belum tugasnya mana? Mana Fahri? Oh gantian gitu, bukunya satu buku aja gitu. Membangun monopoli perdagangan. Seru kayaknya ngelihat itu ya, peta-peta itu. Ya, timbul monopoli perdagangan Jakarta. Ya. Nggak ada aja kalian ini. Bisa aja. Hari yang benar ya. Udah nak? Nah. Di ini lagi ya, maksudnya dipahami lagi, diskusikan bareng. Apa itu?
Masih ada yang belum ya, Nak ya? Ya. Cari lagi. Apa tahun-tahunnya PLC kemarin ada ya? Banyak kesulitan nggak? Apa yang mau ingin ditanyakan? Cukup. Udah ngerti lah ya, udah bisa ya. Ada sudah belajarnya. Udah ini. Udah pas ya. Nggak ada penjabaran lagi, nggak cukup ini aja. Oke. Udah bagus kok itu ya, Wi ya. Yang lain Rona dapat kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3, iya.
Karena dia menggunakan dia untuk dapat menurut gue sih ya, tapi mereka pasti mikir gitu loh ya. Jadi dia kayak ngeliat tuh dari mikirnya dia kayak Sudah? Sudah semua? Sudah didiskusikan bersama teman-temannya? Bisa? Ibu yakin kalian pasti bisa berdiskusi dengan baik. Oke, kalau sudah selesai diskusinya, kita akan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian yang telah didiskusikan. Baik, kita mulai dari kelompok berapa dulu yang ingin maju untuk presentasi? Ayo, dari mana dulu? Dari mana dulu? Yang paling semangat? Semangat semua pelajaran sejarah ya. Oke, kelompok 4 dulu maju ya. Oke, silakan. Ibu ngambilnya acak ya, nggak mesti berurut kan? Yang penting kesiapan aja dari kalian gitu. Boleh, nanti kan siapa yang mau nanya? Oke. Iya. Udah, Mak. Oke, silakan. Ya, Nak. Siapa lu Moderator yang megang. Moderator. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami di sini akan membacakan hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nia Nelita, Saya Tusaya Nasya. Saya Danuarta Wibowo. Saya Dwi Aditya Prastya. Saya Romanita. saya Puspasari, Saya Kayla Fronisa. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan dibaca. Pertanyaan pertama, tuliskan cara VOC menjalankan kekuasaannya. Jawabannya, VOC dengan menguasai politik adu domba untuk menguasai kerajaan dan pelabuhan di Indonesia, memanfaatkan raja dan bupati untuk memerintah atas nama VOC, mewajibkan pribumi menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak, dan VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, dan dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia atau hak oktroy. Yang kedua, jelaskan penyebab runtuhnya VOC. 1. Penyebabnya yaitu korupsi yang dilakukan para petinggi VOC. 2. Anggaran yang membengkak akibat dari perluasan wilayah kekuasaan VOC. 3. Biaya perang yang ditanggung VOC sangat besar. 4. Persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis, Company de Aegis. Oke, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Berapa kelompok, Nak? 2 kelompok aja cukup? Oh, ya udah, silakan. Baik, saya Fitra Halis saja dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Jadi kalian tadi menyebutkan
bahwa VOC itu tuh bubar karena akibat korupsi. Nah, pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana kondisi bangsa Indonesia jika VOC tidak bangkrut akibat korupsi? Sekian. Ya, silakan. Dicatat nggak apa-apa, sama catat. Atau mau langsung dicatat dulu aja? Apa langsung dijawab? Oke, terima kasih. Pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan kedua. Oke, dilanjut pertanyaan yang kedua. Silakan. Yang lain kalau ingin bertanya ya, nggak apa-apa, silakan. Ayo nak, langsung nanya aja. Silakan, silakan. Ayo tanya. Kalau mau nanya silakan ditanya. Baik, karena kalau kita masih nyari ini. Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi Indonesia jika VOC tidak bangkrut akibat korupsi? Jadi, kalau VOC ini nggak runtuh ya, rakyat Indonesia mungkin bakal tetap menderita akibat monopoli perdagangan, terus kebijakan tanam paksa, dan yang lain-lainnya yang membuat para rakyat Indonesia ini menderita gitu loh. Jadi, mungkin merdekanya diundurkan. Iya, kekuasaan raja juga akan berkurang dan wilayah kerajaan itu terpecah belah. Terus rakyat Indonesia ini bakal tetap ngalamin tindakan perampasan, perampokan, perbudakan, pembunuhan. Jadi rakyat Indonesia ini bakal tetap menderita kalau misalnya si VOC ini nggak runtuh gitu. Oke, cukup. Cukup. Bagus ya. Bisa diterima Ali? Bisa ya? Bisa. Yang lainnya bagaimana? Cukup? Bagus kalau gitu. Ya, silakan satu pertanyaan lagi, Nak. Silakan. Ya, satu pertanyaan lagi, betul kelompok 4? Betul, Ya, Bu. oke. Tanya apa? Ayo nanya, kalau mau nanya ayo. Silakan. Nggak apa-apa disebutin aja, kamu di sini aja, Nak. Nah, di depan aja nggak apa-apa, silakan disebutin dari situ. Ya, gitu. Silakan. Nggak apa-apa. Ayo Dona, kalau mau bertanya jangan ini, cepat. Mereka semangat berdiskusinya, Nak ya. Bagus itu, supaya kalian tidak kesulitan, mereka juga tidak kesulitan gitu. Bagus kayak gitu. Suka saya. Suka Ibu ya. Bertanya, kan tadi pertanyaan kalian kan ada menjelaskan alasan mengapa VOC runtuh ya. Ya. Setelah kalian menjelaskan beberapa alasan kenapa VOC runtuh, nah tanggal berapa VOC itu dibubarkan oleh pemerintah Belanda? Ya, tanggal berapa VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda? Simple, singkat, padat, jelas, tepat. Jawabannya juga simple. Ya, harus tahu itu jawabannya.
Kalau nggak tahu nanti silakan dari kelompok lain ya. Kalau ingin menjawabnya ya. Baik, diulang lagi pertanyaannya, dibacakan. Sudah ketemu jawabannya atau mau didiskusikan dulu? Diskusikan dulu. Ya udah silakan. Diskusikan dulu. Apa udah langsung ketemu jawabannya? Udah tahu dari hasil ini, dari hasil kalian tadi berdiskusi. Pada tanggal 30. Kenapa? Izin menjawab pertanyaan dari Dwi Akmal Fajri. Tanggal berapa dibubarkan oleh pemerintah Belanda? Tanggal berapa POC dibubarkan oleh perintah Belanda? Oke, baik. Dibubarkannya POC pada tanggal 31 Desember 1799. Gimana yang lain? Kalau dia pertanyaannya tentang tanggal, nak, tanggal itu nggak bisa disanggah. Iya kan? Iya, kalau tanggal dia itu berdasarkan ya fakta, gitu kan? Itu tanggal. Makanya kata saya jawabannya pasti singkat, padat, jelas dan tepat. Kecuali bertanyanya tentang teori, baru bisa dijelaskan. Kalau bertanya tentang tanggal, ya pasti tanggal itulah. Diulang tanggal berapa? 31 Desember 1799. Oke. Semangat. Oke. Cukup? Untuk kelompok ini? Cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak ada? Cukup. Baik, silakan. Baik. Tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus lagi. Oke. Sekarang tinggal kelompok berapa yang maju? Kayaknya semangat bener ya mau maju semua ya. Semangat ya. Suka pelajaran sejarah ya. Suka banget. Suka aja suka banget. Suka banget pelajaran sejarah. Awas ya nanti di belakang ibu taunya. Enggak lah saya pura-pura. Awas ya. Jangan ya. Ya. Oke. Sekarang kelompok mana yang siap? Baik, silakan kelompoknya Dwi dan teman-teman. Silakan. Baik, minta waktunya sebentar ya. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai VOC. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alex Aditya sebagai moderator. Saya Dwi Akmal Fajri sebagai pemateri 1. Saya Dapres Ramadan sebagai pemateri 2. Bapak semangat suara yang kencang. Saya Abel Yaputra Ramadhani sebagai pemateri 3. Ya, suaranya nak. Saya Aulia Saputri sebagai pemateri 4. Baik. Saya Dona Erpika sebagai notulen. Baiklah, dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan. Yang semangat Dwi menyampaikannya. Baiklah, di pertanyaan pertama itu ada jelaskan 3 kebijakan FOC. Yang pertama, hak ekstripansi. Yang lain Hak silakan ekstripansi disimak. merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah yang melebihi ketentuan agar harga rempah-rempah tetap tinggi. Yang ketiga, fair pliste lavarante merupakan kebijakan untuk memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil bumi kepada FOC. Yang ketiga, kontingen. Kontingen adalah kebijakan untuk mewajibkan rakyat membayar pajak kepada FOC menggunakan hasil bumi
dan sistem ganti rugi. Yang kedua, tuliskan tugas gubernur VOC pertama, Letterboard. 1. Menaklukkan Jayakarta. Yang kedua, membangun monopoli perdagangan. Yang ketiga, menggunakan kekerasan untuk menegakkan kekuasaannya. Baik, setelah kami memaparkan materi yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke. Dari kelompok 4 silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tusaya Nasya dari kelompok 4. Izin bertanya. Tolong jelaskan tugas-tugas gubernur VOC pertama atau yang bernama Peter Bot. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakia Septima Chandra. Yang keras suaranya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakia Septima Chandra dari kelompok 2. Apa contoh verb priste leveranti? Ya. Minta diberi waktu atau gimana? Udah bisa langsung beri waktu. Berarti penanya silakan menunggu ya sambil mereka mencari. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. dari kelompok berapa dulu yang mau dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Yang 4. keras sayang. Nah, biar nanti semua kedengeran. Jelaskan tugas-tugas gubernur VOC pertama Letterboard. VOC. Boleh juga VOC. Ya. VOC. Yang pertama ada menaklukkan Jayakarta. Kalian menganggap Jayakarta sekarang yang disebut Jakarta sebagai lokasi strategis untuk mendirikan pusat VOC. Dengan kekuatan militer, ia berhasil menaklukkan Jayakarta, mengusir para pesaing seperti Inggris, dan mendirikan benteng serta pelabuhan.
Kota ini kemudian diganti namanya menjadi Batavia dan dijadikan pusat perdagangan dan pemerintah VOC di Asia. Yang kedua, ada membangun monopoli perdagangan. Koen sangat agresif dalam menerapkan kebijakan monopoli FOC di Nusantara. Ia menekan produksi dan distribusi rempah-rempah, memastikan agar VOC menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli rempah dari produsen lokal dengan harga rendah dan menjualnya dengan keuntungan besar di pasar Eropa. Yang ketiga, ada menggunakan kekerasan untuk menegakkan kekuasaannya. Koen tidak ragu menggunakan kekerasan dan penindasan untuk memastikan kepatuhan wilayah-wilayah lokal terhadap VOC. Salah satu contohnya adalah pembantaian besar-besaran penduduk Kepulauan Banda yang menolak kebijakan monopoli VOC. Melalui taktik kekerasan ini, Koen berhasil memastikan kepatuhan para penguasa lokal terhadap kebijakan VOC. Apakah cukup? Cukup? Sudah jelas? Oke. Tadi baru satu pertanyaan kan? Masih satu pertanyaan lagi. Oke, silakan dijawab satu pertanyaan lagi. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Jakia, yaitu pertanyaannya apa contoh fair village referensi di Indonesia, yaitu ada 3. Pertama itu tanam paksa atau kultur stem cell. Yang kedua itu wajib kopi di Priangan. Dan yang ketiga itu penyerahan beras dan karet di masa pendudukan Jepang. Cukup? Gimana? Jelas? Cukup? Cukup bagus? Oke. Cukup paham? Cukup jelas? Cukup bagus? Cukup apa? Cukup semuanya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Gak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Satu kelompok lagi boleh kalau ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh, silakan. Kasih Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Amira Nindya sebagai moderator. Saya Nabila Rinda Putri sebagai pemateri. Saya Mutia Tartiajara sebagai pemateri 2. Saya Hamzah Saprina sebagai notulen. Saya Fitrah Halin Sanjaya sebagai pemateri 3. Saya Galang Saputra sebagai materi 4. Secara singkat aja enaknya, nggak apa-apa secara singkat aja. Secara singkat. Jadi di sini ada pertanyaan, jelaskan kongsi dagang Belanda VOC. Kongsi dagang Belanda VOC adalah penerusan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC merupakan kongsi dagang yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Asia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. VOC juga memiliki hak untuk berperang, mendirikan benteng, dan membuat perjanjian dengan penguasa. VOC beroperasi layanannya selalu negara di wilayah kolonialnya. Selanjutnya, jelaskan latar belakang berdirinya VOC. Latar belakang berdirinya VOC adalah persaingan ketat antara negara-negara Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah dari Asia, khususnya Indonesia. Sebelum VOC didirikan, banyak perusahaan dagang Belanda yang bersaing satu sama lain, sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga dan resiko serangan dari negara pesaing.
Untuk mengatasi persaingan internal dan meningkatkan daya saing, Belanda memutuskan untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan dagang tersebut menjadi satu kongsi dagang besar, yaitu VOC. Baik. Satu pertanyaan aja boleh ya? Satu Baik, kami pertanyaan akan aja. membuka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan aja boleh, siapa yang Ada yang ingin bertanya? Baik, Karena sudah singkat, jelas, padat ya nak ya. Mereka menjabarkannya, jadi nggak usah banyak pertanyaan. Satu pertanyaan nggak apa-apa kok. Baik, Yang kita kan sudah paham kan apa yang dijelaskan. Dari kelompok Silakan. 3. Siapa yang mendirikan VOC? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Bersemangat, nggak apa-apa. Orang bersemangat kayak gini. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu siapakah pendiri VOC? Nah, VOC sendiri itu didukung langsung oleh Pangeran Martius dan Johan van Oldenbarnevelt, yaitu seorang negarawan Belanda yang sangat berpengaruh. Gimana nak? Oh, udah oke? Nggak perlu dijabarin lagi? Cukup. Oke. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah. Baik, dari presentasi ini, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Ibu lihat, diskusi presentasi sudah benar-benar bagus. Selalu ditingkatkan yang seperti ini ya nak ya. Iya Ibu. Nah, karena akan selalu menambah wawasan kalian ke depannya. Oke. Capek enggak? Capek enggak? Nah, apa ini? Ice cream. Mau joget? Mau. Supaya apa joget? Bersemangat. Supaya tetap bersemangat. Oke. Pengen joget? Pengen. Ibu nggak mau lah. Paksa dong. Baik, karena kalian yang meminta kepada saya. Baiklah, kita sekarang ice breaking supaya kita fresh kembali dan bersemangat kembali. Oke. Ayo berdiri semua. Boleh ada yang ke depan nggak apa-apa. Ke depan nggak apa-apa. Ayo. Lari dapat. Orang aja. Iya. Ayo guys, semangat. Ya. Semangat, semangat dapat, semangat. Semangat Dwi, semangat. Joget Penguin disponsori oleh kita semua. Ya, kan semangat ya nak. Ibunya udah semangat kok. Semangat. Yuk. Semangat. Semangat.
Semangat nak, biar happy. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Oke. Udah renggang semua? Udah renggang semua? Udah fresh pikirannya? Udah nggak ada lagi keganjalan di hati yang buat kesel udah? Dari diskusi presentasi udah plong? Baik. Kalau sudah, Ibu ingin dong meminta kepada kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita jalani, ya, yang sudah kita jalani, pelajari di hari ini. Oke, silakan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Siapa? Siapa? Oke, semangat ya. Habis ice breaking semangat ya. Oke, silakan untuk siapa? Saya Ali. Oke, silakan Ali. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini itu kita tahu tentang bagaimana kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, dimulai dari kedatangan VOC ke Indonesia, yaitu perusahaan dagang milik Belanda yang berdiri pada tahun 1602, dan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia di masa kepemimpinan VOC, serta kita mengetahui dampak dari pemerintahan kolonial seperti krisis ekonomi akibat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Baik, bagus. Cukup ya? Oke, berarti kesimpulan sudah dijelaskan oleh Ali, maksudnya sudah disimpulkan. Artinya ketika Ali menyimpulkan juga pasti satu sependapat dengan kalian juga. Baik, setelah disimpulkan, Ibu mau memberikan post test? Boleh? Boleh? Oke, di sini ada link lagi. Ibu kirim ke grup. Nanti silakan linknya dibuka. Setelah linknya buka diapain? Oke, jadi setelah linknya dibuka dikerjakan. Baik, silakan untuk saya kirim dulu linknya ya. Ibu lupa. Ibu lupa kirim link. Nanti kalian ngerjain apa ini? Ibunya belum ngirim nih. Bingung kan? Ya, Bu. Oke. Oke, udah? Udah masuk? Sudah. Silakan Ibu berikan waktu 2 menit. Silakan dikerjakan soal-soal di dalam link tersebut. Ya, silakan. Ada kesulitan, Nak? Nggak ada kesulitan? Iya, Ibu. Ya. Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Lexi? Iya, Bu. Nggak ada? Dona bisa? Bisa, Ibu. Bisa?
Bisa sayang? Zakia bisa? Oke. Anak ibu pinter. Ali bisa sayang? Bisa ibu. Bisa, bisa lah. Anak ibu nggak ada yang nggak bisa ya. Oke, gimana udah? Sudah ibu. Sudah. Ibu periksa dulu ya. Baik ibu. Nilainya bagus semua. Alhamdulillah. Berarti memang sudah mengerti dan paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau sudah mengerti dan paham, selanjutnya refleksi. Oke, coba sih, ibu mau tahu kok gimana pelajaran hari ini? Siapa yang bisa dapat mengekspresikan? Ayo, ayo silakan. Dapa. Oke, silakan Dapa maju. Gimana Dapa pelajaran hari ini? Ya, kesan-kesannya dulu. Untuk kesan-kesannya hari ini tuh bahagia karena saya tuh bisa tahu apa itu VOC, kapan VOC itu didirikan, siapa aja yang berperan di VOC itu. Refleksi yang saya ingin berikan yaitu senyum. Bahagia berarti Dapa ya? Berarti belajar sejarah tentang VOC itu Dapa merasakan happy, senang. Oke, terima kasih Dapa. Oke, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ya, silakan, Setia. Zakia. Gimana pelajaran tentang hari ini? Oh ya. Oke, silakan Zakia. Jadi di sini Zakia mau ngasih tahu perasaan Zakia di hari ini. Nah, perasaan Zakia di hari itu senang, bahagia karena Zakia bisa tahu apa itu Dewan 17 di VOC, apa itu, siapa itu gubernur-gubernurnya. Jadi Zakia senang sih belajar hari ini, itu. Bu. Ekspresinya? Oke, baik. Cukup. Oke ya nak ya, untuk hari ini saya sudah melihat dari semuanya diskusi presentasi mau ini sudah cukup bagus. Dan silakan pelajari untuk minggu depan kedatangan bangsa barat ke Indonesia yaitu Portugis. Sekarang kita berdoa untuk siap-siap. Oke. Yuk. Siap-siap deh. Oke, silakan. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Dan terima kasih untuk hari ini. Ya. Ya, Ibu. Oke, pulang sekarang? Oke, ayo. Ayo silakan. Jangan bertahan. Ya. Oke, siap-siap. Siap-siap, nggak apa-apa. Silakan siap-siap.
Pak.